bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Malik Khairuddin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman saya, Pak Ahmad Faisal. Beliau adalah guru informatika di SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibinong. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam Pak Malik. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Malik sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Iya. Baik Pak Faisal, kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Pak Faisal ya. Oke, siap Sebelum Pak. nanti saya akan melakukan observasi di kelas Bapak, di mana saya akan melakukan kunjungan ke kelas Bapak. Siap, di pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Siap, baik. Dan namun sebelumnya izinkan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Faisal ya. Baik, silakan Pak. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran nanti Pak? Oke, baik. Untuk tujuan di proses pembelajaran yang nanti akan saya lakukan Pak, ini diantaranya ada dua ya Pak. Yang pertama, nanti siswa akan saya berikan sebuah lembar kerja. Dengan melalui itu, melalui pengamatan masalah tadi, di dalam lembar kerja, peserta didik mampu menganalisis bagaimana data direpresentasikan di dalam komputer dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan diskusi, karena nanti saya akan membuat kelompok ya Pak ya, peserta didik itu mampu mengembangkan solusi berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung representasi data secara efisien, gitu Pak. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di Pak Faisal ya? Iya, betul, ada dua. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Faisal, apa fokus area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan di observasi Pak? Ya, yang nanti rencana saya akan mengembangkan yang akan saya lakukan pengembangan di dalam pembelajaran saya, terutama untuk peserta didik ya Pak ya. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang tadi saya sudah susun, tentunya di sini yang akan saya angkat adalah pengetahuan mereka tentang berpikir komputasional itu bagaimana. Ketika mereka menemukan sebuah permasalahan, bagaimana mereka bisa menemukan solusinya, terutama dengan masalah-masalah yang mengandung representasi data. Selain itu, di sini ada sisi keterampilan. Nah, untuk keterampilannya itu mereka, saya harapkan bisa mengembangkan solusi, Pak. Mengembangkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ditemui khususnya untuk penerapan representasi data di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baik, Pak Faisal, berarti ada fokusnya ada dua Pak ya? Ada dua. Di aspek pengetahuan dan keterampilan yang ingin dikembangkan nanti Pak ya? Iya, betul. Baik Pak Faisal, kemudian yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas nanti? Ya, seperti model, strategi, dan metode pembelajarannya. Oke. Seperti apa? Seperti ini ya, seperti strategi ya, model yang pertama. Baik. Model di sini rencana saya, karena tadi saya akan menyampaikan masalah di awal sebelum mereka menganalisis. Jadi model yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah Pak, atau PBL, Problem Based Learning ya Pak. Kemudian kalau untuk strategi, seperti halnya pembelajaran pada umumnya, di saat ini kita memang harus memperhatikan yang namanya kebutuhan murid ya Pak ya. Jadi nanti saya akan coba melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Baik, melalui kerja kelompok gitu. Baik, dan tentunya dengan cara berdiskusi tadi ya. Itu sih yang nanti akan saya coba kembangkan di pembelajaran yang akan saya lakukan nanti Pak. Baik, siapa bisa berarti nanti ada model PBL Pak ya, akan dilakukan di kelas, kemudian juga strateginya berdiferensiasi Pak ya. Iya betul Pak. Kemudian yang keempat Pak Faisal, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan nanti Pak? Oke, untuk media sesuai dengan strategi yang tadi saya ambil Pak. Di sini tentunya karena berdiferensiasi, saya harus sudah punya media yang bisa memfasilitasi kebutuhan atau karakter anak-anak ya Pak ya.
di sini saya sudah menyediakan video. Bagi yang belum memahami, nanti akan saya sediakan video sehingga si anak bisa ditonton ulang video pembahasan itu atau penjelasannya tentang representasi data, dan untuk mempermudah gitu ya, khususnya bagi murid-murid yang fokus atau gaya belajarnya yang visual ya Pak. Kemudian saya juga sudah menyiapkan media pembelajaran berupa alat peraga Pak ya, untuk memudahkan mereka membantu memahami sebetulnya representasi data di dalam komputer itu seperti apa. Nah, selain itu juga ada LMS ya Pak ya. Kebetulan di sekolah kita kan ada LMS. Nah, LMS itu juga menjadi media yang bisa saya gunakan untuk menyampaikan pembelajaran. Baik, jadi media yang akan Bapak gunakan yang pertama video ya. Untuk memfasilitasi anak yang visual. Kemudian juga ada alat peraga dan juga di LMS materinya Pak ya? Iya, betul. Baik Pak Faisal. Kemudian pembelajaran yang akan Bapak lakukan kapan nih Pak? Di kelas mana? Dan hari apa Pak? Oke. Rencananya Pak untuk pembelajaran nanti terkait dengan materi yang ini ya, saya akan lakukan di kelas 75 ya Pak ya. 75 untuk waktunya saya cek tadi di jam ke-6 dan ke-7. Baik. Rencananya untuk pelaksanaannya insya Allah di hari Kamis ya Pak. Kamis ya. Dari Berarti Kamis. di Kamis nanti Pak ya? Iya. Dia akan dilakukan pembelajaran, kemudian di kelasnya di kelas 75 dan di jam ke-6 dan 7. 6-7, betul Pak. Baik Pak Faisal, kemudian kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Ya, yang pertama tentunya saya harus mempersiapkan ya Pak ya, pembelajaran seperti apa yang baik untuk anak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tentunya tidak lupa kita juga harus menyiapkan media pembelajarannya yang mau nanti kita gunakan saat pembelajaran. Jangan sampai pada saat pembelajaran, apalagi saat nanti Bapak konservasi, medianya ternyata belum ada gitu. Jadi lebih kepada kesiapan pembelajaran sih Pak. Seperti itu. Jadi Bapak nanti bisa lebih siap Pak ya? Iya, dalam melakukan saya bisa pembelajaran. siap apa yang nanti akan saya lakukan di kelas, seperti itu Pak. Baik Pak Faisal, untuk percakapan kali ini saya rasa cukup Pak ya? Siap, baik Pak. Terima kasih atas segala waktunya. Nanti kita berjumpa di kelas 75 Pak ya, untuk melakukan saya masuk ke kelas Pak ya. Siap untuk Pak. melakukan Tidak observasi. Nanti akan saya catat kegiatan Bapak di kelas dan akan saya masukkan ke form supervisi kelas. Siap, Pak ya. Baik Pak. Dan setelah itu mohon izin nanti kita akan berjumpa lagi di obrolan berikutnya Pak ya, yaitu di obrolan atau percakapan pasca supervisi. Oke, siap, baik. Sekali lagi terima kasih, semoga pembelajaran berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tujuan pembelajarannya tercapai Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Malik sudah mengadakan perbincangan ini dengan saya. Sama-sama Pak Faisal, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Hairudin, DKP Angkatan ke-10 dari SMP Al-Azhar Syifabudi Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya didampingi pada kesempatan kali ini bersama Pak Faisal Ahmad ya, beliau adalah guru TK atau guru informatika di SMP Al-Azhar Syifabudi Cibinong. Selamat siang Pak Faisal. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Dan sehat selalu Pak Faisal. Ya, amin, siap. Pak Faisal, izinkan saya pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya, kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi. Di sesi ketiga ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Oke. Di mana tujuan dari percakapan ini adalah saya akan nanti memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Faisal. Tujuannya adalah untuk bagaimana nanti Pak Faisal dengan saya bisa melakukan refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Faisal di kelas. Demikian Pak ya, tujuan kita percakapan ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan refleksi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Siap, baik Pak. Baik Pak Faisal, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Pak Faisal, perasaan Pak Faisal terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak Faisal lakukan di kelas? Sudah cukup puas ya Pak ya. Mungkin ada beberapa kekurangan yang perlu saya perbaiki gitu ya.
Dari situ mungkin saya harus melakukan refleksi Pak ya, dari kekurangan yang tadi saya temukan. Tapi sejauh ini saya sudah cukup puas Pak dengan pembelajaran yang telah dilakukan kemarin yang saat itu ada Bapak yang supervisi. Alhamdulillah, berarti Bapak sudah merasa puas Pak ya? Ya. Walaupun mungkin ada sedikit Banyak kekurangan. harus direfleksikan Pak ya? Ya, betul Pak. Baik, Bapak Isal, kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah boleh disampaikan kembali Pak? Ya, dari awal pasca kemarin, observasi ya kemarin saya sudah menyampaikan untuk tujuan pembelajaran di pertemuan sebelumnya dengan anak-anak itu ada dua ya Pak ya. Yang pertama di sini adalah melalui pengamatan masalah lembar kerja yang saya berikan, itu peserta didik mampu menganalisis bagaimana suatu data direpresentasikan ke dalam komputer dengan tepat ya. Kemudian yang kedua adalah melalui pendekatan diskusi, karena saya membuat kelompok ya Pak kemarin ya Pak ya. Nah, saya mengharapkan itu nanti peserta didik mampu mengembangkan solusi berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung representasi data secara efisien. Seperti itu Pak. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya. Tadi saya catat dari sisi pengetahuan, anak-anak itu mampu menganalisis. Ya, betul, menganalisis. Ya, kemudian dari hasil diskusi juga Bapak mengharapkan ada anak-anak mampu menelaah gitu ya, data selanjutnya. Baik, kemudian Bapak Isal, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana untuk area pengembangan dan strategi yang disiapkan pada pembelajaran yang telah dilaksanakan? Ya. Kalau ditanya tentang pengembangan ya Pak, area pengembangan tentunya di sini kalau pengembangan untuk siswanya berdasarkan tujuan pembelajaran tadi ada dua sih sebetulnya Pak ya. Yang pertama tentunya pengetahuan Pak, pengetahuan tentang representasi data itu ya. Bagaimana komputer merepresentasikan data dari berbagai macam persoalan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari kemudian direpresentasikan oleh komputer sehingga komputer bisa mungkin membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka temui gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi di sisi keterampilan. Nah, keterampilannya apa? Peserta didik itu mereka bisa mengembangkan solusi Pak, karena tanpa adanya keterampilan pengembangan solusi mungkin permasalahan mereka tidak bisa selesaikan secara efisien. Seperti itu Pak. Seperti ada dua area pengembangan yang ada pengembangan. Dikembangkan pada saat pembelajaran kemarin ya, yaitu dari sisi pengetahuan dan juga dari sisi keterampilan Bapak Isal. Ya, untuk strateginya saya hampir lupa. Tadi Bapak menanyakan strategi. Nah, untuk strateginya kebetulan karena materi ini sebetulnya teori ya Pak ya, tetapi teori ini memang berkaitan dengan komputer. Jadi strategi yang saya gunakan berdasarkan kondisi kelas yang kemarin saya hadapi itu saya melakukan menggunakan gitu ya strategi dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi Pak. Oh, diferensiasi. Iya. Baik, berarti strateginya adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Iya, betul. Ya, jadi berdifferensiasi Pak ya pelajarannya Pak. Baik, kemudian Pak Isal, pertanyaan yang ingin saya ajukan berikutnya adalah bagaimana Bapak bisa menilai diri sendiri, performanya seperti apa, pembelajaran yang kemarin sudah Bapak lakukan, apakah sudah sesuai harapan, apakah sesuai dengan alur yang sudah Bapak susun, dan strategi yang sudah disiapkan apakah sesuai dengan harapan? Baik, kalau tentang harapan ya Pak untuk menilai diri sendiri sebetulnya saya merasa belum sempurna ya Pak ya, jadi masih banyak kekurangan gitu. Walaupun secara penyampaian saya rasa sudah mendekati dengan alur yang sudah saya rencanakan. Mungkin hanya beberapa yang tertinggal ya berkaitan dengan durasi ya Pak, durasi yang tersedia gitu. Jadi ada beberapa tahapan yang mungkin terlewati oleh saya gitu. Tapi secara tujuan yang saya inginkan dalam pembelajaran saya perhatikan sudah tercapai semua Pak. Nah, jadi kalau dari sisi tujuan pembelajaran sudah tercapai. Sudah tercapai Pak. Walaupun mungkin ada kekurangan, tadi Bapak sebutkan ada dari sisi waktu ya. Iya, ada waktu. Idealnya seperti apa Pak Isal? Untuk waktu sebetulnya kebetulan saya biasanya kan hanya mengajar 1 jam pelajaran ya Pak ya. Nah kebetulan kemarin itu berbarengan dengan jam istirahat, setelah jam istirahat. Mohon maaf, sebelum jam istirahat. Karena jam ke 6 dan ke-7 ya Pak kemarin tuh di kelas 7-5. Jadi
pada saat azan itu atau mendekati jam istirahat mereka udah mulai rusuh gitu karena Pak udah Pak ya, oh iya iya iya, jadi akhirnya saya ada yang terlewatkan di situ. Iya. Baik Pak Faisal, kemudian jika memilih nih Pak Faisal ya dari angka 1 sampai 10, Bapak pembelajaran kemarin yang sudah Bapak lakukan itu di angka berapa? Dari angka 1 sampai 10. Untuk penilaian, oke, karena ini menilai diri sendiri ya Pak ya. Untuk pembelajaran yang sudah kemarin saya lakukan di kelas dari 1 sampai 10, saya mungkin baru dapat sekitar 7 ya Pak ya. 7 ya Pak? Baru dapat 7 karena itu saya merasa belum sempurna Pak ya. Dari rencana yang saya sudah susun, ada beberapa tahapan yang terlewat gitu, yang kayaknya belum dapat deh gitu. Walaupun tujuan dari pembelajaran itu mungkin sudah terlihat muncul dari anak-anak gitu hasilnya. Baik, Bapak berarti menilai diri sendiri di angka 7 Pak ya? Iya, masih 7. Indikatornya apa Bapak menilai diri sendiri? Yang pertama tadi ya materi terlalu pas dengan waktu durasi yang ada. Kemudian anak yang saya kemarin ajarin gitu ya, itu di kelas lumayan agak aktif gitu ya Pak ya. Jadi ternyata dengan pembelajaran seperti ini, dengan metode yang saya gunakan seperti tadi berdiferensiasi, kemudian diskusi, ternyata memang bagus ya Pak ya, aktif, tapi karena aktifnya itu jadi akhirnya tidak terkontrol gitu sama saya gitu kan, sedangkan gurunya hanya 1 gitu, muridnya aktif sekali. Seperti itu Pak. Baik Faisal, berarti Bapak menilai tadi di angka 7 ya karena anaknya aktif, kemudian durasi juga ya. Durasi yang kondisi kelas mungkin jadi ditambah materinya Pak, kebetulan materi agak, kata anak Pak kok komputer belajarnya matematika sih gitu kan ya, karena memang tantangan anak-anak sekarang ya, ketika melihat hitungan mereka sudah langsung ciut gitu, padahal kalau sudah disimak dengan baik materinya padahal gampang gitu ya, estimate gitu Pak. Baik Pak Faisal, boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin? Boleh silakan. Izin Pak Faisal ya? Ya, siap. Jadi berdasarkan pengamatan saya kemarin pas saat proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas 75 ya, kelas 5 itu alhamdulillah menurut pengusaha sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan di observasi ya. Jadi tujuannya, strateginya, dan area pengembangan yang sudah dilakukan. Jadi memang alhamdulillah sih, menurut saya sih sudah sesuai dengan apa yang direncanakan gitu lah. Walaupun tadi Bapak katakan masih ada kurang ideal gitu ya. Iya, betul. Bagaimana Bapak mendengar kabar ini? Sebelumnya terima kasih Pak atas umpan baliknya dari pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan ya. Saya sangat senang sekali mendengarnya. Dengan begitu ya secara tidak langsung mungkin saya merasa pembelajaran yang kemarin sudah cukup puas gitu kan. Walaupun memang tadi saya sampaikan ada beberapa kekurangan gitu, dan ya insya Allah nanti saya coba perbaiki apa ya melalui kegiatan yang sekarang kita laksanakan ini. Baik. Saya mohon umpan baliknya lagi Pak dari Bapak. Ya. Nah tadi Bapak menilai ada di angka 7 Pak ya. Kemudian kira-kira idealnya yang Bapak harapkan itu di angka berapa? Kalau ideal ya berdasarkan materi yang kemarin ya, kalau misalkan saya mengajar lagi dengan materi yang sama Pak, saya pengennya ada di angka 9 Pak. Oh, di angka 9. Pengennya di angka 9 Pak. Karena kalau di angka 9 menurut saya apa yang saya rencanakan itu semuanya terlaksanakan secara utuh gitu, dan pembelajarannya sudah terlihat ideal gitu, baik dari sayanya, penyiapan medianya, kemudian strategi yang dipakai. Selain itu peserta didiknya juga mungkin bisa saya kontrol dengan baik gitu, sehingga pembelajaran yang menurut mereka rumit gitu kan, dengan adanya dukungan semua itu mungkin bisa dilewati sama mereka, dan tujuan yang saya harapkan di pembelajaran itu bisa tercapai. Seperti itu Pak. Ya, Bapak mengharapkan 9 ya? Iya. Tidak 10 Pak? Kalau 10 kayaknya terlalu tinggi ya Pak ya, karena pasti itu terlalu sempurna. Tapi ya saya akan coba, mudah-mudahan itu kan target saya ya Pak ya, 9. Ya kalau misalkan dari penilaian yang lain, ini udah 10 ya, alhamdulillah berarti. Baik. Oke. Pak Faisal, boleh tidak disebutkan indikator keberhasilan? Tadi kan Bapak menyebutkan harapannya di angka 9. Oke. Indikator yang ingin Bapak harapkan apa? Indikator yang diharapkan yang pertama tentunya pada saat saya memberikan evaluasi ya Pak ya, itu saya bilang mayoritas siswa atau mungkin 90% dari kelas itu semuanya sudah mendapatkan hasil yang baik
Pertama itu dari nilai ya. Kedua tentunya, nah ini selain yang pengetahuan dan keterampilan tadi Pak, melalui penilaian tadi anak dari sisi sikap itu mereka sudah bisa menyesuaikan gitu kan dalam pembelajaran gitu kan. Oh, di mana mereka harus tenang, di mana mereka harus mendengarkan gitu. Karena ketika mereka mendapatkan materi yang rumit, yang pusing, ya mereka pertama aktif bertanya gitu kan. Jangan hanya diskusi tapi mereka tidak bertanya gitu, malah berdiskusi yang lain. Ya kalau menurut saya sih ada dari sisi nilai dan sikap mereka sudah mulai berubah. Jadi indikator keberhasilan Bapak nanti itu pertama tadi yang Bapak sebutkan, kalau saya boleh ulang, ada 90% dari anak-anak itu dari sisi pengetahuan berhasil Ya. Nilainya udah bagus lah Pak gitu, itu indikator. Dan dari sisi sikap juga ya, Sikapnya jadi aktif di pembelajaran, mau bertanya gitu kan. Ya. Baik Pak Faisal, kemudian kira-kira ke depan ini hal-hal apa saja yang ingin diupayakan untuk mencapai angka tersebut tadi, angka 9 kalau yang ingin. Angka 9 ya Pak. Upaya apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama, karena saya pastinya menyiapkan konten dalam pembelajaran itu harus berdasarkan gaya belajar mereka ya Pak ya. Nah, kayak kemarin saya baru membuat beberapa konten yang mungkin bisa memfasilitasi mereka gitu ya. Dari sisi media pembelajaran ya. Contoh misalkan saya siapkan video gitu kan. Video pembahasan dari materi yang saya ajarkan supaya mereka mungkin bisa mengulangnya di luar pembelajaran. Yang kedua mungkin dari pengembangan media ajarnya ya Pak ya. Dari yang kemarin saya baru gunakan hanya satu media yaitu kartu saja Pak gitu. Mungkin kedepannya nanti saya coba dengan bermain peran atau yang lain Pak supaya memfasilitasi gaya belajar tadi gitu kan. Dan ya prosesnya juga mungkin lebih variasi ya Pak ya, tidak hanya diskusi, bisa dengan yang tadi bermain peran, dan ya mungkin ada kegiatan-kegiatan lain Pak yang bisa saya masukkan permainan mungkin di situ ya. Baik, berarti saya catat di sini ada dua Pak ya, diupayakan oleh Bapak ke depan. Yang pertama adalah kontennya ya dengan gaya belajar mereka ya. Betul Pak. Audio, visual, kinestetik ya. Betul. Dan juga ada media juga yang lebih bervariatif ya. Iya betul medianya. Ada hal lain nggak selain yang dua tadi Pak? Mungkin kedepannya yang tadi apa ya, saya akan coba sisipkan dengan permainan ya Pak ya. Dengan permainan, karena kalau saya perhatikan anak-anak ini kalau sekedar mendengarkan atau tidak ada aktivitas yang bergerak itu, apalagi jam siang ya Pak ya, selalu mudah ngantuk Pak. Jadi mungkin nanti saya akan sisipkan permainan yang ada hubungannya dengan materi yang saya akan ajarkan. Baik, jadi mudah-mudahan nanti upaya-upaya yang direncanakan oleh Pak Faisal bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Iya, siap. Baik Pak. Kemudian boleh disebutkan tidak apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari upaya tersebut? Jadi kan Bapak sudah menyusun upaya nih, indikatornya atau ukurannya seperti apa? Ya, indikatornya pertama saya sudah bisa membuat video pembahasan Pak. Video pembahasan terutama yang tadi kata anak-anak, Pak ini kan matematika gitu, saya bisa ngulangnya di mana? Jadi nanti saya mungkin membuat video pembelajaran, kemudian anak bisa mengaksesnya melalui LMS, karena kebetulan kan sekolah kita ada LMS ya Pak ya. Nanti mungkin saya akan masukkan ke dalam LMS itu. Kemudian saya merancang game. Yang mungkin membuat anak lebih menarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Gitu, sesuai materinya. Itu ya ukurannya Pak Faisal ya, sebutkan membuat video ya, dan anak antusias gitu Pak, nggak ada yang ngantuk. Nggak ada yang ngantuk di pelajaran saya nih itu. Baik, dari yang Bapak rencanakan itu kira-kira kapan Pak akan dilaksanakan Pak? Oke, kebetulan saya masih ada 2 kelas lagi ya Pak ya. Rencananya sih mulai minggu depan saya coba akan buat video pembahasannya ya Pak ya. Kemudian nanti di penilaian harian untuk materi ini saya akan coba buat dalam bentuk game Pak. Jadi anak-anak mungkin merasa tidak terbebani ya gitu, padahal mereka sedang melakukan asesmen gitu Pak. Tapi asesmen ini dalam bentuk game seperti itu Pak. Bagus sekali itu Pak ya, apa yang sudah Bapak rencanakan.
kemarin kalau tidak salah di kelas 75 ya, kelas 75 Iya. itu nanti rencana ini akan dilaksanakan di kelas berapa Pak? Berikutnya saya akan lakukan di kelas 71 dan 73. 71 dan Ya, 73. 71 dan 73, Pak. Baik. Baik Pak Faisal, untuk mewujudkan tadi harapan-harapan Pak Faisal, kemudian akan dilakukan upaya-upaya untuk mencapai target Pak Faisal ya, tadi targetnya 9. Dukungan apa yang diperlukan oleh Pak Faisal? Oke, dukungan yang pasti fasilitas sekolah ya Pak ya. Jangan sampai internetnya putus-putus gitu kan. Fasilitas bentuknya apa Pak? Bentuknya fasilitas itu adalah LMS ya Pak ya, dan internet gitu. LMS dan internet, jadi ketika anak akses di rumah itu mereka tetap bisa gitu ya, tanpa ada hambatan gitu. Yang kedua tentunya adalah wali kelas ya Pak ya. Kelas. Jadi apa nih Pak? dalam hal persiapan pembelajaran, jadi mungkin nanti saya akan menyampaikan informasi tentang pembelajaran di kelas gitu ya, supaya anak-anak lebih mempersiapkan diri gitu. Misalkan seperti anak-anak tolong pelajari dulu halaman berapa, nanti saya akan infokan ke wali kelas seperti itu. Jadi Bapak perlu dukungan dan dari hal fasilitas ya. Ya, Pertama, kemudian internet, guru. Ya, karena kita kan menggunakan LMS ya. Iya betul sekali. Kita Ya. pelajaran down gitu Pak ya. Dan tidak lupa juga Pak guru-guru yang lain, karena saya perlu mendapatkan masukan juga Jadi gitu. perlu dukungan dari guru. Bentuknya apa Pak Faisal? Mungkin lebih kepada umpan balik ya Pak ya. Balik. Umpan balik kalau misalkan saya menerapkan pembelajaran seperti ini, kira-kira di kelas ini cocok tidak gitu. Terutama oleh kelas yang tadi gitu. Kan yang tahu. Kalkulasi ya. Betul, yang tahu banget kondisi kelas kan biasanya wali kelas ya. Seperti itu Pak. Baik, Pak Faisal, selain tadi fasilitas, internet, wali kelas, ada nggak dukungan lain Pak selain itu Pak? Yang Bapak perlukan? Dukungan yang lain itu tentunya ya apa ya, mungkin Dari kepala sekolah gitu, dari Ya. atau dari apa, orang tua gitu? kalau orang tua ya mungkin dukungan itu adalah mereka menyiapkan perangkat ya Pak ya. Perangkat. Karena anak-anak kan di sini belajar menggunakan komputer pribadi ya. Kita kebetulan semua kelas sudah ready untuk menjadi laboratorium komputer gitu. Tinggal dari anaknya saja perangkatnya apakah memadai atau tidak. Laptopnya gitu ya? Iya betul. Yang kompatibel dengan pembelajaran yang nanti akan saya berikan seperti itu Pak. Baik, jadi luar biasa Pak ya, yang diperlukan tentunya bukan hanya kita punya niat yang baik, Betul, Pak. tapi didukung dengan fasilitas, Iya. jawab, orang tua juga tidak akan terlaksana. Seperti itu. Baik, Pak Faisal, mudah-mudahan rencana yang akan Bapak lakukan ke depan bisa berjalan lancar, kemudian dapat dukungan dari yang lain juga, dan anak-anak juga bisa diajak kerjasama supaya kualitas pembelajaran ke depan bisa lebih baik lagi. Siap Pak. Mudahan lancar Pak ya. Baik Pak, terakhir Pak pertanyaan dari saya, apa ya yang Bapak dapatkan dari kegiatan percakapan ini Pak? Ya, pertama yaitu pengembangan diri apa ya. Jadi saya bisa menemukan solusi dari apa yang saya temui, tantangan apa yang saya temui saat pembelajaran kemarin. Bersama dengan kita diskusi, saya mengetahui kelemahan saya di sini, kemudian apa yang harus saya lakukan untuk menutupi kelemahan tersebut, sehingga ya mungkin kedepannya pembelajaran saya bisa lebih baik gitu Pak, dan anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran seperti itu Pak. Baik Pak, tadi saya sedikit lagi Bapak menyebutkan kelemahan ya. Iya. Ada kemanusiaan memang tidak. Iya betul. Ya. Nah untuk menutupi kekurangan ini, apa yang akan Bapak lakukan Pak? Ya tentunya yang saya akan lakukan pertama mencari referensi apa ya, mencari referensi dari berbagai sumber tentunya. Kemudian saya akan selalu update informasi kondisi kelas yang akan saya lakukan pengajaran ya, dari guru-guru yang sebelumnya. Apakah kondisi kelas ini cukup bagus, itu cukup sesuai dengan materi yang akan saya berikan. Kalau misalkan tidak, mungkin saya akan mempersiapkan strategi yang lain gitu di kelas tersebut. Seperti itu Pak. Baik, mencari strategi itu ya, cari referensi, cari daerah itu biasanya dapat dari mana Pak? Apakah Bapak dapat dari internet atau dari apa? Baik, kalau untuk referensi itu pertama saya melalui dengan sumber daya yang terdekat dulu ya Pak ya, karena kita punya aset manusia yang bagus di sekolah ini. Jadi saya akan coba bertanya kepada teman-teman yang sudah menurut saya mengajarnya baik di sini, terutama teman-teman guru penggerak gitu kan, bisa berbagi. Kemudian tentunya ya karena kita sekarang daerah digital ya Pak ya, mungkin referensi itu bisa juga bersumber dari internet gitu, karena banyak sekali di luar sana
yang menurut saya patut kita tiru Pak gitu. Kita implementasikan di sini gitu gaya-gaya pembelajarannya yang sesuai gitu. Baik Bapak Isa, semoga apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak upayakan nanti bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi mudah-mudahan nanti berdampak positif terhadap murid-murid Bapak di kelas dan juga kualitas Bapak Isa diri dalam mengembangkan diri juga lebih baik lagi. Siap Pak. Baik. Nanti mohon bisa bercerita kembali Pak ya. Nanti saat ngobrol kita bagaimana kelanjutannya ya, Pak. yang dilakukan apakah sudah berhasil tidak. Saya mungkin perlu berkabar dengan saya. Siap Pak Malik Dan tentunya. terima kasih Pak Faisal atas waktunya. Jadi demikian Pak Faisal percakapan pasca observasi ini, mudah-mudahan nanti hal-hal tadi yang Bapak sebutkan ada kekurangan bisa ditutupi dengan apa yang akan diupayakan, kemudian yang sudah baik bisa terus dilanjutkan kebaikannya dan bisa menemukan solusi-solusi dari atas permasalahan dari kita. Siap, baik Pak Malik. Terima kasih atas waktunya Pak Faisal. Sama-sama Pak Malik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru